Di video ini kita akan membahas beberapa hal, salah satunya adalah rangkaian kapasitor ini, selanjutnya adalah aplikasi kapasitor seperti di low pass filter, high pass filter, untuk integrator, diferensiator, dan semacamnya. Yang pertama adalah rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor ada dua, yaitu seri dan paralel. Kawan-kawan sudah kita singgung sebetulnya untuk materi ini, kawan-kawan mungkin sudah paham, tapi tidak ada salahnya kita kembali bahas lagi. Kalau kita lihat di sini, untuk muatan di sumber tegangan dan di berbagai kapasitor adalah sama ya, cuma voltasenya dibagi-bagi. Nah, ini berlaku juga untuk kapasitor, tidak hanya berlaku untuk resistor. Jadi sumber tegangan, beda potensial dari sumber tegangan, voltase dari sumber tegangan dibagi-bagi rata ke komponen-komponen dalam satu loopnya. Untuk kasus ini adalah kapasitor. Lalu kita menggunakan juga persamaan ini, persamaan klasik yang menggambarkan relasi antara beda potensial, kapasitansi, dan muatan yang ditampung. Kalau kita turunkan di sini E ini, lalu kita kaitkan dengan yang ini, maka kita akan mendapatkan bahwa seperti ini, karena Q-nya atau muatan yang ditampung adalah sama semua, maka Q-nya bisa kita coret dan kita mendapatkan ini. Ini C total atau C ekuivalen. Jika dirangkai paralel seperti ini, agak berbeda. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau dilihat-lihat, muatan itu sama muatan yang ditampung, dia kelakuannya sama persis dengan current, karena memang current itu muatan yang mengalir. Makanya kalau di rangkaian paralel, muatan itu dia terbagi-bagi. Di rangkaian paralel muatan terbagi-bagi, begitu juga dengan arus listrik. Kalau di rangkaian seri, muatannya sama semua, dan begitu juga arus. Karena mereka berdua adalah sebetulnya benda yang sama, cuma muatan ini kita lebih ke biasanya bisa ke satu partikel yang tidak bergerak, karena arus ini adalah muatan yang bergerak. Selanjutnya, aplikasi dari kapasitor banyak juga sebetulnya, tapi yang kita bahas tidak banyak, tidak apa-apa. Aplikasi kapasitor salah satunya adalah power supply filtering. Power supply filtering misalnya seperti ini. Di sini adalah arus bolak-balik. Setelah melewati full wave rectifier atau penyearah arus, dia sebetulnya masih seperti ini, masih pulsing atau semacam ada pola. Secara periodik dia ada pola. Padahal pola-pola seperti ini bisa merusakkan alat. Alat-alat tertentu tidak bisa menerima pulsing signal atau pulsing sumber tegangan yang pulsing. Maka perlu ada kondensator di sini atau kapasitor. Selanjutnya, ini adalah high pass dan low pass. Seperti namanya, low pass filter. Jadi yang pass, yang low. Yang diloloskan adalah yang low frekuensi. High pass sebaliknya. Sebetulnya dua filter ini adalah filter yang bisa kita ambil dari satu rangkaian ya. Kita bisa lihat di sini ada resistor, ada kondensator. Di sini ada kondensator, ada resistor. Di mana yang sebetulnya ini dari sudut pandang mana kita melihat. Jadi sebetulnya low pass filter ini adalah VC, V outputnya adalah VC, V kondensator. V kondensator dia kelakuannya seperti ini. Dan untuk yang misalnya kita mau ngambil V resistor,
kita mengukur di resistornya, maka kita akan ada high pass filter. Sekali lagi, ini adalah semacam ada bagi-bagi kue. Jadi energi ya. Jadi kalau energi ada yang frekuensi tinggi ya jatahnya resistor, ada frekuensi rendah jatahnya kapasitor. Dan performance atau cut off frekuensinya dipengaruhi oleh time constant atau RC ini. Jadi RC ini membangun suatu dynamic. Mungkin Anda sudah mempelajarinya. Saya cuma meng-highlight saja. Mempengaruhi besar time constant per frekuensi cut off. Sebetulnya ya kalau misalnya kita gambarkan ini sebagai tangki. Ada keran di sini. R itu adalah kerannya. C itu adalah ini luas muatannya. Luas alasnya. Jadi misalnya Anda mau mengosongkan tangki ini. Jika R-nya sangat kecil, jika Anda mau mengosongkan tangki ini, jika R-nya sangat kecil, maka proses pengosongannya akan semakin lama. Betul? Oke, itu proses pengosongan. Lalu proses pengisian. Proses pengisian, kalau C-nya kecil, luas alasnya kecil, maka kita akan cepat ngisinya. Kalau luas alasnya besar, maka kita akan lama ngisinya. Seperti itu. Jadi RC ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Dia akan membentuk satu dynamic system, first order dynamic system, di mana kita sebut ini adalah time constant. Aplikasi kapasitor yang lain adalah ini pasif integrator, aplikasi pasif integrator dan pasif diferensiator. Kalau dilihat di sini, kita bisa dari yang awalnya sinyal pulsa menjadi sinyal seperti ini. Jadi integrator itu apa sih sebetulnya? Itu menambahkan ya. Jadi seiring berjalannya waktu kan dia bertambah. Yang awalnya ngelewatin sedikit sini, ini luas ya. Jadi awalnya luasnya segini, kecil gitu. Lalu dia akan ditambah, jadi dia akan semakin membesar. Lalu dia akan mengecil lagi. Ya, itu adalah integrator. Tapi ingat, untuk integrator ini ada angka penting di sini. Time konstannya itu harus minimal 10 kali dari periode input sinyal. Jika lebih kecil daripada itu, maka nanti akan nampaknya semacam ini aja, garis lurus aja. Ini hanya tambahan saja. Misalnya ada tangki, kita isi. Tangki, kita isi, seperti itu. Proses pengisiannya dia akan seperti apa nanti? Misalnya H, ini ketinggian, ini time. Maka proses ngisinya nanti akan seperti ini. Misalnya dari 0 ya. Ini juga ngalir ya. Jadi pas ngisi ini juga mengalir. Maka nanti akan jadi seperti ini. Jadi dia tidak serta-merta naik. Tidak seperti electrical system yang naik dengan sangat cepat. Tapi dia ada semacam, kalau untuk sistem hidrolik itu atau secara spesifik sistem tangki, dia semacam ada time constant di sini. Jadi di sini ada time constant. Kalau untuk kasus tadi adalah RC ya. Dia akan terus mengisi. Misalnya kita berinya itu
dari mati, kita ini pancurannya ya, debit flow-nya. Awalnya tuh tidak ada aliran menjadi ada aliran ini. Dan alirannya itu steady. Maka kita akan dapat respon seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya pulsa? Misalnya mati tutup, mati tutup, mati tutup, mati tutup seperti itu. Misalnya seperti ini. Ini inputnya ya, Q in-nya. Cukup lama. Ini tutup. Maka dia akan naik perlahan kayak gini. Naik perlahan, lalu turun, lalu naik perlahan lagi, lalu turun. Nah, ini fungsi sistem integrator. Sinyalnya terlalu cepat, misalnya seperti ini, sangat rapat, mungkin tangkit belum sempat terisi, dia sudah mau turun, terus belum sempat mengosongkan, dia turun lagi, dia naik lagi seperti ini. Jadi kalau misalnya pulsanya itu ternyata cepat banget, dia bukan menjadi integrator seperti di slide sebelumnya, tapi dia menjadi semacam low pass filter. Jadi karena ini frekuensi tinggi, maka dia tidak bisa meloloskan pulsa yang frekuensi tinggi ini. Dia nangkep dikit-dikit frekuensi rendah. Ini kalau kita analogikan ke tangki ya. Artinya tangki itu juga bisa dikatakan low pass filter juga. Saya pikir sekian ya. Terima kasih.